Halo, bertemu dengan Bu Indi pada pembelajaran tematik kelas 5 SD. Kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian dapat menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. 2. Kalian dapat mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. 3. Kalian dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 4. Kalian dapat melihat wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 5. Kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di sekitarnya. 6. Kalian dapat membuat satu produk unggulan dari daerah setempat yang merepresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. 7. Kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pertambangan, dan perindustrian. Dia mengamati. Ini adalah gambar Edo. Edo mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Ayo membaca. Bacalah teks yang berjudul Hari Menanam Pohon. Bacalah secara bergantian dengan teman sebangkumu. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Ayo renungkan. Dari bacaan Hari Menanam Pohon yang sudah kalian baca, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Terdapat peta pikiran Hari Menanam Pohon. Terdapat 6 pertanyaan yang harus kalian jawab terkait bacaan Hari Menanam Pohon. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Alternatif jawabannya sebagai berikut. Pertanyaan kapan? Pertanyaan dari mana kegiatan dilakukan? Alternatif jawaban, pohon apa yang ditanam? Alternatif jawaban, mengapa kita harus menanam pohon? Alternatif jawaban, siapa yang melakukan? Alternatif jawaban, apa yang dilakukan? Demikian alternatif jawabannya. Kamu telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Bacalah teks yang berjudul Tanggung Jawab sebagai Warga Masyarakat berikut ini. Bacalah di dalam hatimu. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Terdapat beberapa tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tanggung jawab terhadap Tuhan. Ayo bercerita. Kamu
kamu telah membaca bacaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tuliskan pemahamanmu atas bacaan tersebut, lalu bacakan di depan teman-teman. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pimpinan di lingkungannya. Misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih sebagai ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Apabila di lingkungan tempat tinggalmu terjadi peristiwa pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa, lakukan kegiatan berikut. Dari bacaan Hari Menanam Pohon, ada kalimat hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Batang pohon memang mempunyai banyak kegunaan. Banyak perajin yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka ragam kerajinan, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Berikut barang kerajinan dari batang pohon. Ayo mengamati. Buatlah kelompok terdiri atas 4-5 siswa. Lakukan wawancara kepada orang-orang di sekitarmu. Lakukan kegiatan wawancara dengan langkah-langkah sebagai berikut. Berkarya. Dari hasil wawancara kalian, pilihlah salah satu jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kemudian, bersama kelompokmu cobalah membuat satu hasil dari jenis usaha tersebut. Pilih hasil jenis usaha yang mudah untuk kalian buat. Catatlah bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatan, dan kesulitan yang kalian hadapi saat melaksanakan pembuatan karya kalian. Buatlah bersama-sama di rumah salah satu anggota kelompokmu dengan meminta izin kepada orang tuanya. Selain jenis-jenis usaha seperti yang ada di lingkungan sekitarmu, masih ada jenis-jenis usaha lain. Jenis-jenis usaha apakah itu? Bacalah bacaan berikut untuk mengetahui berbagai jenis usaha. Bacaan berikut berjudul Jenis-jenis Usaha Ekonomi Rakyat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Amatilah jenis-jenis ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai jenis usaha. Yang pertama adalah agraris. Usaha agraris terkait dengan hasil pertanian. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah beberapa istilah berikut bersama teman-temanmu. Tuliskan hasil diskusinya pada kolom sebelah kanan. Usaha yang selanjutnya adalah perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Kalian sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran. Sekarang, mari kita renungkan. Apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai bentuk refleksi. Kalian sudah selesai melaksanakan kegiatan bersama dengan guru dan teman-temanmu. Kalian juga dapat melakukan kegiatan dengan anggota keluarga di rumah. Lakukan kerjasama dengan orang tuamu. Adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Jenis usaha apakah itu? Tuliskan, lalu ceritakan kepada teman-teman. Apabila hasil belajar kalian masih di bawah KKM,
Silakan kalian menyimak pembelajaran kembali. Apabila hasil belajarnya di atas KKM, silakan melanjutkan ke pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Salam sehat, selalu semangat, dan terus berprestasi. Sampai jumpa.